sampai pas foto ya, pas foto terbaru. Sampai pas foto terbaru tadi. Jadi harus foto terbaru, latar belakangnya merah, biru ya. Jangan sampai nanti Bapak akan pada slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pas foto tersebut. Ini juga penting buat teman-teman karena apa? Biasanya banyak kendala di upload pas foto dan pas fotonya ditolak. Kenapa? Kemungkinan biasanya karena sudah ada persyaratan di sana. Coba cek berapa kilobyte. Untuk pendaftaran akun itu 300 kilobyte itu maksimal. Jadi kalau lebih daripada itu tidak bisa masuk dan akhirnya gagal bikin foto. Kemudian sesudah bikin foto jangan lupa teman-teman edit ya di sana. Edit, jangan sampai kepalanya doang tanpa ada bahu dan setengah badan itu ya. Kalau nggak diedit itu juga bisa nantinya gagal, bahkan ada yang sebelah dulu itu. Jadi nggak full dari kepala sampai dengan dada biasa. Gitu Pak Iwan. Nanti dulu pernah ada pertanyaan dari salah satu mantan ya, alumni. Ya, alumni. Pak, saya fotonya nggak apa-apa sambil naik motor. Ada yang seperti ada, betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu jangan sampai timbul kembali karena tadi Pak Fajri sudah jelaskan bahwasanya pas foto itu harus rapi dan resmi. Ya. Pakai seragam tidak apa-apa, silahkan pakai seragam sekolah yang terbaru. Jadi tidak ada foto selfie, tidak ada foto yang lagi di hutan kemudian dipoto dan ditempelkan, tidak ada foto yang naik motor. Jadi harus resmi fotonya ya, seperti foto KTP lah. Ya, seperti itu. Pak Iwan, next. Bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat dari di IG, itu adalah foto yang betul ya. Jadi ingat tadi kan Bapak udah bilang minimal 80 kilobyte, maksimal 300 kilobyte. Pak, gimana cara supaya fotonya, karena fotonya bisa besar sampai MB. Gimana cara menguranginya? Itu teman-teman bisa di browsing di Google ya. Biasanya kompres JPEG 300 kilobyte. Klik aja itu, ketik kompres JPEG 300 kilobyte. Langsung muncul webnya. Kalian tinggal uploadan foto kalian yang akan dikompres. Nanti langsung kilobyte. Langsung jadi 300 kilobyte. Ya, pokoknya mah 300 kilobyte. Jadi itu. Kemudian edit dulu foto karena fotonya harus horizontal. Ya. Berarti harus vertikal, ya, harus vertikal ke atas, betul. Horizontal meber, landscape, ya. Jadi vertikal, ya. Seperti foto KTP atau foto ijazah. Nah itu. Atau misalnya Pak Fajin mungkin bisa dibantu lah teman-teman kalau memang agak kelabakan perihal foto yang resmi, mungkin bisa dikoordinasikan sama Pak Yoga. Pak siapa sih yang foto ijazah? Iya, ada nanti ya. Kalau ada yang terkendala pengen foto ya nanti silahkan WA aja ke Bapak, nanti Bapak akan koordinasikan supaya kalian ada foto terbaru. Ya kalau kameranya bagus bisa dipoto langsung pakai seragam, karena sekarang udah kangen kayaknya pengen pakai seragam. Jadi lewat foto ini bisa mengatasi kekangenan itu. Yang terakhir ini paling penting juga. Foto kalian itu harus foto diri sendiri ya. Jangan diedit sedemikian rupa sehingga menghilangkan ciri khas muka kalian. Ya diedit mukanya pakai aplikasi. Jangan. Ini bercanda saja. Ya, bercanda saja. Jadi fotonya harus betul-betul diri kalian. Nah, ini sudah Bapak jelaskan yang awal itu SSO atau single sign on. Ini kata Bapak tadi, kalau udah daftar SNPTN bikin akun, nggak usah bikin akun UTBK karena sistemnya SSO, single sign on. Jadi berpusat di LKMPT semua. Berpusat. Iya, berpusat pendaftarannya. Ininya ya, penyelenggaranya itu adalah LKMPT. Betul. Jadi kalau misalnya nggak lulus SNPTN, nggak boleh bikin lagi akun. Karena sudah bikin akun pas SNPTN. Di LKMPT ya, teman-teman. Terus ininya Pak Fajri, registrasi akun nih. Mungkin sekarang teman-teman ada yang sudah bikin akun. Ya, ada yang sudah buat akun, kemudian teman-teman sudah simpan permanen. Ingat teman-teman, ketika teman-teman sudah simpan permanen, itu tidak bisa diedit lagi.
Ya, apa yang harus diperhatikan? Tadi foto udah ya, udah. Nik, NPSN sudah Bapak jelaskan. Kemudian salah satu yang sangat-sangat riskan, ini teman-teman, alamat. Alamat biasanya harus dirubah, harus diperbaharui. Karena coba cek teman-teman, RT, RW di sana biasanya ada kesalahan, teman-teman bisa berubah. Kecuali yang sudah ini, yang tidak bisa dirubah itu kayak jenis kelamin, kemudian ada yang NISN-nya, Pak, saya udah masukkan NISN, tetapi kok gagal terus. Nah, nanti silahkan WA aja ke Bapak, namanya siapa, kelas apa, NISN-nya berapa yang gagal. Kemudian yang jenis kelaminnya, NISN-nya ini, pas dilihat di akun LTPT-nya, jenis kelaminnya kelamin ganda, bukan? Ganti. Salah kelamin. Belum, kalau kelamin ganda itu Sering terjadi. Betul, Pak Iwan. Ini pengalaman yang dulu sering terjadi. Pak Iwan laki-laki, tulen. Pak Iwan itu man, ya, man of steel. Pas dicek perempuan di bawah keterangannya. Iya. Nah, itu juga bisa jadi suatu kesalahan. Ya, nanti WA-kan aja ke Bapak. Jadi jangan garasa gerusuk bikin akun pingin cepet-cepet. Karena apa? Jadwalnya masih lama sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 untuk pendaftaran SNPTN. Jangan gesuk-gesuk segala ditabrak, pas iya, waduh Pak, itu udah simpan permanen dan salah. Ya, itu yang paling bahaya. Mudah-mudahan kalian sudah mencek secara betul dari mulai nama kalian, dari mulai jenis kelamin kalian, kemudian alamat kalian, ya, itu sudah tercek. Jangan tergesa-gesa, harus teliti. Soalnya kalau udah simpan permanen, susah dirubah. Ya, NPSN apa katanya? Apa? NPSN. Nomor pokok sekolah ya, nomor nasional. Berapa? Berapa? 20 26 79 19. Ya, ada perantara 20 26 79 19. Oke, nah ini bisa dibaca sebenarnya, Ma, karena memang sebelum adanya SNPTN ini, kalau boleh saya menjelaskan, Pak Iwan, boleh? Boleh. Sebelum ada SNPTN ini sudah ditentukan kuota siswa berapa jumlah yang bisa mendaftar. Nah, jangan sedih, jangan galau, ya, yang tidak bisa mendaftar, perjuangkan, persiapkan untuk daftar UTBK karena tidak ada kuota, ya, berbeda dengan SNPTN. Jadi UTBK mah bebas, kalian mendaftar berapa orang pun bebas. Kuotanya berapa? Kalian bisa lihat akreditasi A. Kita aja sekarang akreditasinya A. Semuanya alhamdulillah. Ya, jadi 40%. Dan ketika dilihat dari ketentuan LTMPT, ya, di SNPTN, lihat kuota siswanya berapa, yang sudah ada. Ya, sudah ada. Karena yang daftar itu kalau tidak salah RPL 79, ya, akuntansi 80-an, kemudian DKP 35 dan animasi. Untuk SNPTN tidak ada kalau Bapak tidak salah. Nah, di situ sudah ditentukan kuotanya oleh LTMPT langsung. Ya. Yang 79 berapa? 40% dari jumlah siswanya berapa? Nah, Bapak akan menjelaskan nih, ya. Kuota LTMPT untuk RPL dari yang daftar 79, ini yang bisa daftar SNPTN itu 68 siswa. Kemudian jurusan AKT yang daftar 85 siswa, ini yang bisa daftar SNPTN itu 54 siswa. Kemudian yang DKP dari 40, ya, sekitar 40 siswa, ini yang bisa daftar 39 siswa. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, polanya sudah ditentukan lewat SNPTN. Kemudian tugas sekolah apa? Memberikan pemeringkatan. Memberikan pemeringkatan kepada yang tadi, yang daftar pertama yang dari 79 siswa. Diperingkatkan siapa aja yang berhak mendaftar SNPTN. Jangan sedih teman-teman, jangan sedih karena kesempatan pasti ada. Yang paling penting kita berjuang dan berusaha. Insya Allah pasti ada jalan, Pak Iwan. Ya, jangan sampai kepikiran, oh saya nggak bisa daftar SNPTN kemudian pupus harapan. Sudah harapan dan nggak mau ikutan bikin akun ya. Iya, nggak pupus. Karena bikin akun itu tidak, apa ya, istilahnya mah tidak ada ketentuan, misalkan kamu nggak bisa ikut SNPTN, kemudian nggak bisa bikin akun. Sebenarnya bikin akun mah bebas. Bikin akun silahkan aja. Mau dari sekarang bikin akun nggak jadi masalah. Karena apa? Tadi
ancang-ancang untuk ikut UTBK. Karena SMK itu tadi, SMK itu dipersiapkan untuk bekerja dan wirausaha. Jadi jangan sampai hanya ini saja gitu harapannya. Masih banyak jalan. Oke, selanjutnya tadi ya apa saja persyaratan bagi yang nanti eligible ya atau nanti sesuai dengan kuota yang telah ditentukan berdasarkan pemeringkatan. Satu, prestasi akademik dilihat dari nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Kemudian tadi ya memiliki NISN itu udah pasti, dan untuk jurusan seni dan olahraga ini sudah menjadi ketentuan dari dulu, itu wajib menguploadkan portofolio yang nanti formatnya sudah ditentukan di SNPTN. Jadi teman-teman gak usah bingung Pak seperti apa portofolionya, udah ditentukan dari SNPTN, kalian tinggal pantengin aja web LTMPT, itu aja. Ya, kalau ada kebingungan buka LTMPT, pasti ada jawabannya di sana. Ya, terus diingat ya, LTMPT. Begitu. Terus diingat. Ya, pilihan prodinya, program studinya. Ya. Ini program studinya di sini memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi kalau memilih 2 PTN perguruan tinggi, kamu misalkan UPI dan UIN. Berarti program studi di UPI 1 prodi, kemudian di UIN 1. Kalau 1 PTN itu 2 jurusan. Saya ingin satu saja fokus di UPI. Nah, pilihannya boleh 2. Misalkan 1 jurusan apa, 1 lagi jurusan apa. Nih, PTN itu perguruan tinggi negeri ya. Jadi tadi takutnya teman-teman salah, mana artinya perguruan, apa itu PTN, takutnya salah satu hal yang berbeda. Jadi perguruan tinggi negeri disingkat menjadi PTN. Jadi bukan perguruan ini ya, silat. Perguruan silat. Bukan, Ujang Bustomi dengan ya bukan perguruan itu. Ini Ujang Bustomi gabung sama kita. Alhamdulillah ya, Ujang. Oke. Nah, ini hal yang paling penting juga. Teman-teman harus sudah menentukan sekarang program studinya mau pilih jurusan apa, PTN-nya mau di mana. Sekedar bocoran saja, Bapak. Yang alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa yang lolos. Kalau nggak salah, yang tahun kemarin itu ada 3 orang yang lewat jalur ini. Tahun sebelumnya lebih banyak, 8 orang. Pak Iwan, di UIN juga ada yang lolos ini. Nah, penentuan PTN ini bisa dilihat dari berapa jumlah alumni yang lolos SNPTN, itu peluangnya besar. Mempengaruhi. Yang kemarin yang banyak itu khusus untuk jurusan seni, ya seni dan olahraga juga ada, itu di ISBI yang paling banyak, di UPI juga ada. Dan di Unpad kebetulan untuk SNPTN tidak, tapi kalau SBMPTN ada yang lolos di Unpad. Kalau tidak salah 2 orang, 3 orang yang lolos. Jadi pemilihan PTN juga alumni berpengaruh terhadap sekarang kalian memilih PTN. Kuota yang kuota ya, kuota itu jurusannya. Ya, ISBI itu udah jadi langganan, alhamdulillah. Kemarin itu kalau tidak salah Rehan sama Yasmin dan satu lagi itu ISBI dan UPI. Itu peluang yang bocoran dari Pak Fajrin ya. Jadi kalau memilih antara yang itu gitu. Ya, ISBI, UPI, UIN. Kalau Unpad lewat jalur SNPTN memang agak sulit, tapi kalau ingin mencoba ke ya itu mah balik lagi ke kalian. Itu silahkan. Kemudian yang paling penting juga, ketika kalian memilih 2 PTN, Pak Iman, ternyata salah satu PTN yang harus di wilayah kalian kamu sekolah. Ya. Nggak bisa dua-duanya di luar. Ya. Oh iya. Contohnya di luar negeri atau di luar Jawa Barat, di Bandung gitu ya. Contohnya pingin ke Jogja misalkan, dua-duanya di Jogja, nggak bisa itu. Salah satunya harus di wilayah Bandung. Itu untuk SNPTN. Itu tuh teman-teman harus dicatat ya. Khusus untuk SNMPTN, pilih perguruan tinggi, salah satunya harus yang ada di tempat kalian ya. Kalau misal contoh nih, kalian pilih di UIN Jogja, terus duanya perguruan tingginya UIN Jogja atau satu lagi perguruan tinggi yang di Jogja lah ya. Salah satu perguruan tingginya harus ada yang di Bandung, misalnya UIN Jogja, satu UIN Bandung. Nah itu. Jadi salah satunya harus di sana. Nggak bisa dua-duanya. Itu untuk nah bahkan di sini karena teman-teman ada yang ini yang paling apa ya istilahnya mah yang paling banyak dilakukan. Tapi ada juga yang berpeluang, ada juga yang tidak. Bapak kasih contoh aja nih. Ada yang jurusan RPL dia masuk seni murni di ISBI.
RPL di sini. Lolos karena apa? Satu, kekuatannya berada di portofolio. Itu. Bakatnya memang betul di sana. Nah, ada yang seperti itu. Tapi di sini tuliskan disarankan tidak lintas minat. Tapi disarankan. Berarti nggak diwajibkan kalau misalnya kalian lintas minat nggak jadi masalah. Iya. Kemungkinan besar keterima pasti. Ya, beratnya kalau seni itu di portofolio, olahraga seni di portofolio. Ya, tapi tergantung ketentuan PTN yang dituju. Dan doa juga mungkin. Doa juga penting sekali ya. Ikhtiar tanpa doa itu apalah. Oke, ini nggak usah dijelaskan, kayaknya hampir sama kayak yang tadi. Ketentuan pemeringkatan. Nah, ketentuan pemeringkatan juga nanti akan dilihat apa aja untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi kalian. Pak, saya kok besar, ternyata kenapa kok bisa dikalahkan sama yang lain? Padahal saya bahasa Sundanya bagus, misalkan. Agamanya bagus, itu tidak dimasukkan ke dalam pemeringkatan. Karena pemeringkatan itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian kalian. Yang tadi bahasa Sunda nggak masuk. Nggak masuk. Jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian yang masuk ke pemeringkatan. Kalau misalnya yang merasa bahasa Sundanya besar, PKN-nya besar, merasa jadi kok saya nggak masuk ya Pak Wajir, kok saya nggak masuk, padahal bahasa Sundanya besar, misalnya 90 misalnya, itu nggak masuk ke pemeringkatan yang tadi, hanya mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Itu yang dimasukkan pemeringkatan khusus SMK. Ketentunya di mana udah tertulis di LTMPT. Jadi jangan gitu. Pokoknya ini di LTMPT semuanya, nggak bisa menolak kita, Pak Iwan. Ya, jadi aturan main ini bukan aturan main yang dibuat sama kami ya, tapi oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau disingkat LTMPT. Sudah nih ya. Oke, sudah. Oke, nah untuk jadwal seperti yang Bapak bilang, peluncuran sistem sudah tanggal 4 dan pembukaan kemarin untuk daftar sekolah juga sudah melihat, Pak Iwan, membuat akun, alhamdulillah sudah dilihat. Kalian sudah ada yang sudah buat akun, ya silahkan, tidak jadi masalah ya kalau udah simpan permanen, tapi tadi diingatkan cek yang betul dengan teliti. Email, password, jangan yang susah-susah, simpan password di HP dimanapun yang kalian bisa cek. Ya, nah penetapan siswa ini jadwal yang eligible oleh sekolah tanggal 4 sampai tanggal 8, pengisian PDSS itu oleh kami, pendaftaran SNMPTN itu oleh kalian. Ya, nanti yang eligible itu daftar di mana Pak daftarnya? Semuanya lewat email yang di akun LTMPT, portal ltmpt.ac.id itu kalian bisa akses. Kapan Pak pendaftarannya? Yang eligible ya, yang berhak daftar ini, yaitu tanggal 15 sampai 24 Februari. Setelah nilai rapotnya diuploadkan oleh kami. Jadi pengisian PDSS itu oleh kami, bukan sama kalian ya. Jadi jangan ada timbul lagi pertanyaan, Pak, gimana ini cara ngisi PDSS itu oleh kami ya. Ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Kalian mah hanya satu, membuat akun, kedua mendaftar SNMPTN. Bikin akun dan mendaftar SNMPTN ya. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, hasilnya 22 Maret. Nah, pengumumannya nanti tanggal 22 Maret ya Bapak Tri. Iya, betul. Sebelum 22 Maret ya isi ada doa. Iya, isi dengan doa. Sebelum 22 Maret ada 21 Maret. Iya. Dan sesudah 22 23. Iya. Sebenarnya sudah kita jelaskan barusan, berarti kita lewat aja ya. Oh iya, Bapak Jim. Nanti tinggal dilihat ya, saja. Tinggal dilihat saja. Ini contohnya udah jelas tadi sudah sudah kami jelaskan. Ada yang nanya. Ya. Itu. Ada yang nanya. Oke. Dan untuk SNPTN sebenarnya sudah seperti itu. Untuk SNPTN, silahkan kalau mau nanya terkait dengan SNPTN dulu. Sekarang, teman-teman. Jadi membuat akunnya bisa dari sekarang, Pak. Oke. Pertanyaan dari Resinta. Oke, Resa Resinta, terima kasih sudah bertanya. Bisa mulai dari sekarang. Ya. Langsung masuk aja ke portal LTMPT, ya. Langsung daftar akun. Daftar di sini, klik daftar di sini. Ya, di sana masukkan tadi NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Foto. Dan jangan lupa ada foto juga. Persiapan dari sekarang fotonya. Fotonya jangan sampai nunggu ketika udah bikin akun, fotonya belum siap. Ya, jadi persiapkan fotonya.
kakak, nomor kakak, NIK, ya, nomor induk kependudukan, NIK juga dipersiapkan. Ya, dan tadi yang lebih penting itu cek, ya, cek nama kamu, cek jenis kelamin kamu, cek tanggal lahir kamu, ya. Kalau ada kendala di sana, WA aja ke Bapak kendalanya. Ya. Gitu. Itu saja Resa. Terima kasih Sa. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau buat akun boleh dibimbing nggak Pak? Takutnya ada kesalahan. Pak, ini buat Dwi ya, buat Dwi. Iya. Buat Dwi bisa. Dwi kan ini tergabung di grup di kelas 12. Iya betul. Dwi. Bisa dilihat di PowerPoint ya. Itu langkah-langkahnya udah jelas banget. Itu PowerPoint itu langkah kami untuk membimbing kalian. Adapun nanti ada keraguan atau agak bingung, silakan japri gitu. Gitu ya. Silakan. Jadi itu di PowerPoint bisa di-download, ada langkah-langkahnya jelas dengan dengan tampilan-tampilan yang ada di LTMPT ya. Jadi itu udah rangkuman dari LTMPT, kita bikin PowerPoint, itu sudah jelas semuanya, cara-caranya sudah jelas di sana. Oke, gitu Dwi. Ada lagi? Silahkan untuk SMS sebelum kita ke UTBK. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Dengan SNMPTN, karena kita akan melangkah lanjut ke sosialisasi UTBK ya. Oh, tapi sebenarnya kayak kita harus dipoto dulu di Pak Iwan sebagai bersama, boleh? Kita dipoto lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya perihal tentang registrasi akun atau misalnya tentang terkait SNMPTN atau misalnya LTMPT itu apa, bisa diulas kembali kalau misalnya teman-teman ada yang nanya. Boleh, silakan. Pak, kalau foto boleh pakai kemeja putih? Oke, kalau foto boleh pakai kemeja putih, rapih ya, pakai kemeja boleh, silahkan, tidak jadi masalah. Tapi memang yang dulu Bapak menyarankan sebenarnya pakai seragam sih, yang lebih safety-nya pakai seragam sebenarnya. Gitu. Tapi di sana tidak dituliskan dari LTMPT-nya harus pakai seragam, tidak. Tapi rapih aja di sana. Ya, dan ingat maksimalnya 300 kilobyte itu dan vertikal. Ya, soalnya gini teman-teman, banyak kendala di upload foto tidak bisa disimpan. Itu pasti kendalanya yang pertama itu karena ukurannya terlalu besar. Iya, betul. Misal nanti download bukan download ya, langsung online di Google. Kompres JPEG 300 KB. Nah, itu dicatat ya teman-teman. Kompres JPEG 300 KB ya, atau KB ya. Ya. Itu aja. Bukan keluarga berencana, bukan keluarga besar kayaknya. Nah, kalau berencana untuk berkeluarga itu boleh. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh, ada nih bapaknya. Yang tadi Pak, kalau foto boleh pakai kemeja putih. Disarankan pakai baju seragam SMK ya, tapi harus SMK berasal. Jangan sampai kalian SMK-nya bagus tapi seragamnya SMK yang lain. Ya, jangan aneh-aneh lah. Soalnya itu menjadi instrumen penilaian. Jangan aneh-aneh ya. Terus jangan sampai ada yang terpotong nanti, karena ketika ngupload foto itu sebenarnya diedit lagi di sistem LTMPT-nya, ya, sistem pendaftaran akunnya. Jadi kalian mau menggeser ke kiri, mau geser ke kanan, kalian mau menarik ke atas, menarik ke bawah, itu bisa kalian lakukan. Ya, nanti ada panduannya di sana. Ada panduannya. Jadi, wah ini kok nanti istilahnya ke kiri banget nih. Kalian bisa geser ke kanan sedikit. Ada aturannya. Ada di sana, ada. Mau diperbesar, mau diperkecil juga ada. Ada lagi nih yang nanya. Boleh, silahkan. Fotonya lengkap Pak, pakai topi dan dasi atau nggak perlu? Nggak perlu pakai topi, nggak perlu. Ya. Sebenarnya nggak perlu juga pakai dasi. Kalau pakai topi, khawatirnya mau ketutupan. Itu betul. Soalnya kan ini jangan pakai masker. Iya, jangan pakai masker. Nah, itu yang penting. Terima kasih Pak Gilang. Efek corona pakai masker. Karena ini foto ini harus kelihatan banget gitu. Iya, muka kelihatan. Kalau background, untuk background fotonya warna apa? Backgroundnya bebas sebenarnya, mau biru, mau merah juga, mau polos juga, asal jangan berwarna. Di foto misalkan di pemandangan pohon pinus misalkan, ayo ke bawah pinus, ke foto. Jangan seperti itu. Jadi latar belakang polos ya. Merah latar atau biru. Mau hijau, mau merah, mau biru, silakan.
Ada background, udah ya Ya, dijawab. background sudah dijawab. Kalau bisa backgroundnya itu jangan pemandangan. Iya, jangan pemandangan, jangan pemandangan. Apalagi naik motor baru, dipoto dekat motor, cepret, diuploadkan untuk jadi akun itu tidak boleh. Jangan sombong. Teman-teman lah pasti pada paham bahwasanya foto resmi itu kayak gimana ya, ya teman-teman. Jadi perihal background lebih bagus polos saja Polos, Pak. ya Jadi betul. jangan ada pemandangan. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami akan ke Selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu tentang UTBK atau disingkatnya ujian tulis berbasis komputer, ya. SBMPTN, Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Nah, ini alurnya sama kata Bapak juga, SSO tadi, single sign-on. Jadi memiliki akun LTMPT baru bisa daftar UTBK. Ya, untuk siapa aja? Untuk alumni, ini para alumni, tidak bisa alumni untuk mendaftar SNPTN, ya. Karena SNPTN itu harus punya NISN yang terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah. Ya, tapi kalau udah alumni itu tidak bisa mendaftar. Yang bisa mendaftar itu apa alumni? Ya. Alumni yang bisa mendaftar ini adalah UTBK tesnya, ya, ujian tulis berbasis komputer. Ya, ini di persyaratannya juga ada. Ya, SMK yang lulus ya tahun 2021, SMK atau sederat yang lulus tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi yang angkatan 2019, yang lulusnya 2019 dan lulusnya 2020 itu masih bisa ikut UTBK. Ya, membayar biaya UTBK. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk dan daftar, kan udah nggak bikin akun lagi ya, kalian pasti mengkliknya nanti UTBK. Jadi di portal LTMPT-nya. Nanti di portal LTMPT itu ada Perpal biasanya mah, ada PDSS, ada SNPTN, ada UTBK. Ada juga SBMPTN. Nah, kalian silahkan diklik UTBK-nya. Nanti diarahkan untuk membayar ke bank. Panduan membayarnya, kalian tinggal kunjungi web LTMPT-nya langsung. Ya, biasanya untuk yang tes sains, ya, sains dan sosum itu 200.000. Ya, untuk yang campuran itu 300.000, ada perbedaan. Gitu untuk pembayaran. Di sini ya, persyaratan peserta UTBK, pertama peserta akan memilih program Saintek, ikut TPS dan TKA Saintek. Kalau dulu itu TKA saja, kalau sekarang ada TPS-nya. Nah, tes potensi skolastik, nanti adalah contoh soalnya. Bahkan pihak LTMPT mengatakan bahwa kalau ingin mempelajari contoh-contoh soal TPS, TKA untuk Saintek, Sosum dan campuran, kalian tinggal download aja di web LTMPT-nya langsung. Itu ada kisi-kisinya. Jadi silahkan kalian kalau mau langsung mengunjungi web LTMPT-nya. Jadi berarti catatannya nih Pak Fajin, kalau misalnya yang alumni itu, alumni ya, berarti statusnya bukan siswa SMK atau SMA, betul. Itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ikut SNMPTN. Betul. Tapi bisa ikutan UTBK. Betul. Tapi kalau keduanya nih Pak Fajin, ada yang bertanya, yang statusnya siswa bukan alumni, berarti statusnya siswa bisa ikutan SNPTN, bisa juga ikutan, bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Tapi gini, persyaratnya adalah sebenarnya yang ditekankan, ketika kamu sudah ikut SNPTN dan lolos SNPTN itu tidak bisa ikut UTBK. Berarti otomatis. Kalau lulus SNPTN kalian nggak bisa ikutan UTBK. Nggak bisa ya. Jadi pertimbangkan jurusan yang kalian pilih. Nanti nih Pak Fajin, SNPTN itu nggak bayar ya? Nggak bayar. Berarti kalau UTBK itu bayar. Ke bank ya. Ke bank bayar. Jangan ke Pak Iwan. UTBK ya. UTBK itu kesalahan besar. Fatal. Kalau udah bayar ke kita itu fatal. Fatal banget. Fatal. Uangnya nanti akan ke yayasan. Yayasan ya. Iya betul. Untuk beramal ya. Ya, jadi bayarnya ke bank, bukan ke guru BK. Bank, Pak Iwan. Lanjut nih. Nah, inilah yang dinamakan TPS dan TKA. Kalau kalian sambil buka PowerPoint yang dikasihkan sama Bapak ya, sama tim BK, ini ada di sana TPS ya, kemampuan kognitif, tes potensi skolastik.
Nah, apa aja kuantitatif untuk TPS dan Saintek dan Sosum itu ada TPS-nya, ya, TPS-nya. Apa aja matematika dasar di sininya bahasa Inggris dasar ya yang kayak gitu, kemudian ada penalaran umum ya, kemampuan kognitif dan lain sebagainya. Untuk soalnya bisa dicek kata Bapak juga di LTMPT kalau sudah ada diuploadkan sekarang. Tapi kalau belum ada tunggu saja. Sebenarnya karena jadwal UTBK masih lama. Jadwal UTBK masih lama ya. Jadi jangan sibuk menanyakan, jangan sibuk menanyakan. Tapi pantengin tentang LTMPT itu pasti ada di sana. Ini teman-teman takutnya bingung TPS itu apa? Soalnya singkatan-singkatan membuat kalian bingung ya. TPS itu bukan tempat peminjaman, tempat pemungutan suara, bukan, tapi pembuangan sampah juga bukan. Jadi seringkali kita terjebak oleh singkatan sehingga membingungkan. TPS itu tes potensi skolastik. Jadi bukan tempat pemungutan suara, bukan ya. Ya, tempat pembuangan sampah bukan. Jadi banyak sekali singkatan yang hampir sama dengan singkatan yang seperti itu. Jadi bingung. Nggak usah bingung lah dengan singkatan, yang paling penting ujiannya yang harus dipahami. Kalau TPS ini, kalau TKA ini. TKA itu keilmuan kalian ya, keilmuan keilmuan di bidang jurusan yang dipilihnya. Gitu. Nanti akan diteskan itu. Dengan konsep HOTS, other thinking skill. Order thinking skill. Kalian sudah paham lah itu mah ya, yang hot mah. Nah, ini nih. Ini sebenarnya udah tadi kita jelaskan ya. Kelompok ujian sains dan teknologi atau Saintek. Jadi kalian nanti pas sebenarnya untuk pemilihan jurusan itu ketika kalian sudah dites, yaitu pemilihan jurusan itu di SBMPTN. Tapi kalian sudah harus tahu dan harus sudah memilih jurusan apa nanti yang akan saya pegang. Untuk apa? Untuk menentukan ujian apa yang nanti akan saya lakukan. Kalau belum memilih, nanti asal-asalan milih, pas ujiannya kalian pusing, liar, migrain, muntah, pas tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan dan dipahami ketika di rumah. Makanya pemilihan tujuan untuk memilih minat dan bakat kalian di bidang itu, kalian harus benar-benar penuh dengan pertimbangan, dengan asal-asalan milih gitu. Karena ini berkaitan dengan nanti ujian yang akan kalian lakukan. Soal ujiannya. Ya. Ini Saintek itu TPS, TKA gitu ya. Matematika, fisika, kimia, otomatis yang berkaitan dengan IPA Saintek. Kalau Sosum, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi itu berkaitan dengan. Kalau campuran otomatis ada bagian dari Saintek, ada bagian dari Sosum. Nah, itu kalau campuran. Kemudian apa nanti ketika ngambil seni? Ngambil seni itu termasuk ke Sosum kalau dua-duanya. Tapi apa bedanya? Bedanya itu di portofolio. Tapi kalau satu misalkan ngambil matematika, satu lagi ngambil misalkan geografi, itu bercampuran. Satu lagi ngambil seni, satu lagi ngambil matematika, itu juga masuk ke campuran. Tapi karena satu seni, otomatis harus mengupload portofolio. Ciri khasnya itu perbedaan. Jadi pilihan prodi itu menentukan soal ujian. Adanya bisa ngapalkan pas soal ujiannya beda, karena emang pilihan kalian tidak sesuai yang kalian. Iya, apa? Kalau kasih waktu itu ini tesnya makan berbasis komputer. Iya. Nggak berangkat kalian pakai kertas. Apalagi corona. Iya. Nah, itu sudah tadi cara membuat akun UTBK sudah ini. Ya, tuh ke Bank Mandiri, BNI, BTN ya. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Ya, ketika ngeklik pembayaran udah ada nanti resi yang harus diserahkan ke pihak banknya atau lewat transfer itu 1 kali 24 jam. Kalau lewat itu hangus. Bisa daftar lagi ya, ulangi lagi daftar. Ini pelaksanaan UTBK. Ada 2 gelombang, gelombang 1, gelombang 2 ada pagi dan siang ya. Biasanya pagi itu sampai dari jam 8:30 kalau tidak salah sampai jam 12:30-an. Kalau siang dari jam 12:30 sampai sore. Gitu. Jadi ada 2, kalian punya kesempatan hanya 1 kali kesempatan sebenarnya. Ini Pak Panji ada pertanyaan sambil ini ya. Kalau portofolio didesain itu yang digital atau manual, Pak? Oke. Nanti ada sebenarnya mah ketentuan yang langsung bisa di-download di
di UTBK-nya, ya, atau di SNPTN-nya. Nanti udah ada draftnya di sana, apa yang harus diuploadkan, gitu ya. Apa yang harus diuploadkan? Ketentuannya apa portofolionya, jenis portofolionya. Jadi sudah ada di sana. Kalian template-nya sudah ada, kalian tinggal mengirimkan karya kalian. Ya, kalau ini juga di scan bisa dimasukkan ke sana, kemudian diuploadkan kembali. Gitu. Itu untuk portofolio. Ini udah mewakili nih ya, Resita, portofolio itu isinya mengenai apa aja ya Pak? Iya, pokoknya semuanya sudah ada di UTBK atau SNPTN ketika kalian mau daftar. Ya, SNPTN di sini di sana upload portofolio, udah ada kolomnya, udah ada di sana ketentuan portofolio ini. Template-nya sudah disediakan, kalian tinggal uploadkan kembali. Jadi ikutilah langkah-langkahnya sudah ada, ya di sana sudah jelas. Langsung saja Bapak. Nah ini Seksi lagi. Sesi pagi, sesi siang ya. Ingat-ingat yang seksi Pak Iwan. Kenapa ini? Pagi yang keceletot kayaknya. Sesi pagi, sesi siang. Kalau sesi pagi itu ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 9. Iya. Pokoknya dimulai ininya TPA-nya di sini, TPS-nya di sini jam 7.15 sampai jam 11 ya. Ada yang jam 11.00 ya tesnya. Kemudian untuk TKA-nya jam 9 sampai jam 12.30. Tapi kalian harus ada di sini masuk ruangan ujian itu jam 7, jam 6.45 lah. Di sini tuliskan. Untuk apa? Satu, pemeriksaan identitas dokumen, latihan, dan masuki ruangan. Mungkin diperiksa di sana. Itu. Siang juga sama. UTBK kemungkinan Apa? Ya, untuk UTBK karena yang dulu juga per wilayah jadinya, jadi tidak ada yang dulu keluar dari, karena dulu juga corona kalau tidak salah, udah mulai corona. Kalau tidak salah, tidak ada yang keluar dari wilayah, ya. Misalkan meskipun memilihnya universitas di Jogja, dia tidak tidak ke Jogja, tapi ditesnya di wilayah Bandung dengan menggunakan protokol kesehatan, gitu. Jadi tempat tes dan waktu tes sudah nanti ketika mendaftar, ya. Sama tempat tes. Ketika mendaftar sudah ada. Gitu. Nggak bakalan, jadi nggak usah ketakutan bahwasanya kita pilih UIN Jogja misalnya atau di mana lah ya di luar daerah Bandung yang jauh, di tesnya di sana. Iya di sana. Kemungkinan besar di sini dengan melihat situasi yang seperti ini sekarang. Oh iya. Gitu. Menerapkan protokol kesehatan pasti. PTN. Nah ketika sudah mendapatkan hasil UTBK biasanya langsung diarahkan ke SBMPTN. Kalau udah ada hasil UTBK diarahkan ke SBMPTN ya. Ya untuk apa? Untuk memilih program studi tadi. Nah, itu bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNPTN akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Sudah jelas ya, yang sudah jelas tadi. Oleh Bapak Jadi jadi nggak boleh kalau misalnya kita udah lulus di jalur SNPTN, kita mau ikutan di SBMPTN, di UTBK SBMPTN. Itu sudah tidak bisa, akan ditolak secara otomatis ya. Iya. Seperti saya pernah ditolak otomatis. Ya, otomatis. Belum ditolak otomatis. Nah, itu yang kasus. Itu yang lebih sakit itu sebenarnya seperti itu. Karena belum ada prosesnya. Belum ada prosesnya udah ditolak secara otomatis. Kalau ini mah kan udah ada prosesnya. Udah prosesnya yang SNPTN. Udah lulus SNPTN pasti jelas ditolak oleh UTBK SBMPTN. Ini mah enggak sebelum jadian. Nah, ada yang itu sebelum jadian. Kacau. Nah, ini registrasi akun untuk UTBK ya. Karena kemarin ada yang menanyakan, Pak, geningan di jadwalnya untuk registrasi akun yang ikut UTBK itu tanggal 7 Februari. Karena SSO tadi sebenarnya sama saja. Mau sekarang misalkan SNPTN, saya daftar misalkan sekarang bikin akun ya, bukan daftar SNPTN, bikin akun. Nah, akun itu bisa untuk SNPTN, bisa untuk UTBK. Ya, ketika kalian misalkan tidak lolos pemeringkatan, otomatis tidak bisa daftar SNPTN, tapi udah bikin akun itu tidak jadi masalah. Karena apa? Untuk nanti ketika ikut UTBK tidak usah bikin akun lagi. Tidak
boleh bikin akun kembali kan? Iya, karena udah bikin akun gitu. Jadi kalau misalnya di jadwal UTBK ada registrasi akun LTMPT, Tanggal 7. terjadwal tanggal 7, tapi kalian sudah bikin sekarang nggak jadi masalah ya? ya? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya. Ini yang para alumni nih, takutnya nih nanti. Ya, para alumni. Bertanya lagi. Nanti Bapak mohon maaf belum dikirimkan yang PowerPoint ke alumni. Oh, ya, nanti udah. Ya. Ini catatan saja Pak. Catatan. Ada yang masuk barusan beberapa orang, bahwasanya yang alumni nggak bisa ya ikutan SNMPTN. Ya, nggak bisa. Ya. Statusnya harus siswa. Kalau alumni bisa ikutan UTBK SBMPTN. UTBK SBMPTN bayar, SNMPTN nggak bayar. Itu aja, sangat simpel. Oke. Dan berakhir, dan bagi teman-teman karena ada yang sudah ada menanyakan tentang KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa full selama perkuliahan, itu sebenarnya belum ada update dan belum update informasinya sampai sekarang. Bapak tekankan itu. Tapi untuk yang tahun sebelumnya, Bapak ada bagaimana cara pendaftaran untuk mendapatkan KIP kuliah. Bagi yang sudah mendapatkan KIP kuliah, itu tinggal aja di login. Tapi yang login, dimasukin, login, ya, tinggal login saja dan logout. Kalau udah di login harus logout. Ya, nanti kalau nggak logout. Pak Ali selalu tersenyum. Ya, jadi seperti itu. Untuk KIP kuliah belum ada informasi yang jelas tentang hal tersebut. Kita tunggu saja launchingnya kapan ya. Itu saja. Mungkin teman-teman karena sudah habis pembahasan kita, silahkan yang mau bertanya tentang SNPTN dan UTBK boleh langsung komen di IG BKSMK_Baknus 666. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Sebelum kita tutup ya, karena kalau lewat WA itu biasanya kadang telat membalasnya. Slow respon. Bukan berarti tidak perhatian. Ya, bukan berarti tidak ABK. Sangat perhatian. Nah itu bagilah karena jarang nge-WA, jadi dirasa HP itu sudah disimpan di mana aja kan kalau itu jarang digunakan itu. Iya. Nah, bukan menyindir Pak Iwan karena Pak Iwan itu banyak sekali proyek-proyek ya dari perhutani kayaknya. Iya, masalah madu. Iya. Ditunggu saja. Sampai 3 menit ya. Menit kami tunggu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang nanya tuh Pak Iwan. Ada yang nanya, Pak, kalau dari SMK jurusan DKP bisa pilih fakultas di luar jurusan seni? Oh, ini udah dijelaskan tadi. Disarankan tidak lintas minat, gitu. Disarankan tidak lintas. Tapi kalau memang kamu yakin itu adalah bakat kamu, portofolio sebagai jaminan itu. Iya. Jadi bisa ya, tapi disarankan tidak lintas minat. Lintas provinsi. Iya. Atau lintas alam. Ini yang paling lintas alam. Itu disarankannya seperti itu. Ya, karena yang menjadi kekuatan dari seni sebenarnya adalah portofolio, Pak Yo. Dari dulu juga portofolio itu yang menjadi ciri khasnya. Karena ujiannya sosum ujian, tapi yang diaporkan itu portofolio. Sosum berarti yang TKA tadi yang keilmuan tentang seni. Oh iya. Gitu. Kan TPS ada TKA. Ada campuran. Gitu. Ada yang nanya lagi nih Pak Fajri dari Resta. Ini Resta sedang muncul ya? Oh ini nih, ini dulu yang di atas dulu ya. Arifaldi 11 itu. Pak, kalau pemeringkatan SNMPTN dinilainya dari hal apa aja? Oh ini kayaknya Arifaldi datangnya telat begini. Iya, Arifaldi. Terima kasih Arifaldi sudah datang. Sudah datang. Alhamdulillah. Ya. Arifaldi ini kita bisa cek ini pemeringkatan untuk SNPTN yang eligible yang boleh nanti daftar SNPTN. Ya, karena kuota dari LTMPT sudah ada, tinggal proses pemeringkatan dari sekolah. Nah, itu sudah ada di PowerPoint-nya. Apa aja yang jadi patokan peringkatannya, yaitu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi kalian atau pelajaran produktif. Ya, bisa dilihat di PowerPoint. Arifaldi Resa tadi. Arifaldi, jadi yang masuk pemeringkatan itu nilainya itu nilai dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Di bawahnya ada lagi tuh. Apakah RPL ke TI harus bikin portofolio juga, Pak? Teknik informatika saintek berarti ya?
Intek, Iya, bahasa intek. ya berarti tidak usah karena tadi olahraga dan seni itu yang wajib portofolio. Olahraga dan seni ya. Nah. Desain. Ya. Oke. Ini ada dari Cinta hanya 2 Kumala. Pak, kalau daftar SBM di Saintek yang dites mapel apa saja? Oke, tadi kan ada 2 ya. Ada 2 tes TPS dan TKA. Berarti kalau TKA itu tes kompetensi keahlian kamu ya. Kemudian kalau TPS itu berkaitan dengan mata pelajaran sains, matematika, fisika, kimia dan biologi. Biasanya itu. Jadi Pak, kalau daftar SBM di Saintek dites mapel apa aja? Ya, itu. Pertama mapel matematika, fisika, kimia dan biologi. Jadi kalau agama nggak ada. Bahasa Arab nggak ada. Tadi matematikanya, tadi fisika, kimia dan biologi. Sudah harus mulai dari sekarang kalau kata saya Pak Iwan untuk kalau ingin berniat gitu melanjutkan untuk ikutan tes UTBK untuk memahami soal-soal UTBK-nya seperti apa gitu. Karena harus dipersiapkan gitu. Dipersiapkan itu betul-betul kalau untuk UTBK. Ada pertanyaan lagi dari ini cantik sekali nih Pak Badri. Oke. Tapi mohon maaf saya udah punya. Oke, udah punya ya. Iya, punya orang lain. Punya orang lain ya, bukan punya Pak Iwan. Raihan Putri. Punya sampai 4 kali nih Iya. ya. Pak, kalau siswa yang kepilih buat ikut SNMPTN diumumkan kapan? Oke. Pilih. Untuk ya kami sebenarnya akan berdiskusi dengan yang pertama bagian kurikulum dan untuk menentukan nilai rapot ya. Karena harus ada nilai rapot yang tadi yang diisi dari semester 1 sampai dengan semester 5 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan kompetensi keahlian. Setelah ada pemeringkatan nanti pasti kita akan umumkan. Diumumkannya bukan di Iya, bukan di Baligo, bukan yang itu, bukan. Tapi di WA nanti akan, apalagi di masjid. Nanti kalau di masjid suka kumpul, suka datang. Kan kalau di masjid itu biasanya takutnya pembagian sembako gitu, Pak. Tapi kalau di desa. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait pengumuman pemeringkatan yang eligible dari sekolah ya. Jadi tunggu saja. Untuk daftar akun mah tidak jadi masalah sekarang juga, silahkan kata Bapak. Ya, waktu tinggal 1 menit lagi untuk isi pertanyaan yang Itu ada pertanyaan kembali Pak Iwan. Oh Pak, kalau kuliah jurusan DKP ikut sosum apa Saintek? Sosum tapi portofolio gitu aja. Ya, sosum portofolio. Gitu. Udah itu aja Pak Iwan. Betul. Masih rawan, dirawan. Sosum portofolio mapelnya apa aja? Berarti berkaitan kalau sama geografi, sejarah, ya, ekonomi. Kriteria yang akan diujikan itu soalnya kan muncul dari geografi, sejarah, geologi dan ekonomi. Plus portofolio. Masih lopi. Oh ya, lope. Terima kasih ya untuk lope-lopenya bagian. Ada lagi tuh. Ini Satu lagi dari Dendi SD. Oh, masih SD Dendi. Pak, untuk sertifikat itu berpengaruh buat SNM. Oke. Kalau iya sertifikat harus yang sesuai bidangnya atau umum? Oke. Sertifikat harus sesuai dengan bidangnya, ya, bidangnya dan diuploadkan nanti ketika pendaftaran SNMPTN. Berpengaruh, iya berpengaruh. Karena selain prestasi, selain akademik, tadi nilai rapot, ya nilai rapot semester 1 semester 5, ada juga prestasi yang harus diuploadkan tadi. Bukan yang harus. Kalau ada prestasi itu silahkan diuploadkan. Asal jangan sertifikat pesantren kilat. Ya, yang kayak gitu, yang pesantren Tapi kalau kilat atau lomba. Kayak dia jurusan apa ya? Misalkan yang dipilihnya ya, misalkan dia jurusan DKP tapi memilih jurusannya di sana bukan DKP, misalkan malah ke Saintek gitu. Tapi sertifikat yang DKP itu kemungkinan tidak berpengaruh, Pak. Ya, tidak berpengaruh karena yang dilihat itu jurusan yang dipilihnya. Apakah menunjang jurusan yang dipilih atau tidak? Jadi sertifikatnya harus yang menunjang dengan jurusan atau prodi yang kalian pilih. Kalau piagam, kayak piagam dia menang juara olahraga kayak gitu, seni kayak gitu.
Iya, yang seperti itu, yang olahraga, yang seni yang sesuai dengan jurusan yang dipilihnya, bukan sekolah. Oh. Gitu. Iya. Yang seni rupa. Yang seni rupa, tapi yang harus olahraga. Jadi yang menunjang pilihan kamu, jurusan kamu, gitu. Ada lagi? Ada lagi dari Ambar Priska. Ambiar. Iya, itu ambar-ambar pisang, ampar ya Pak Sony. Wah, ada lagi dari Penny. Dari Ambar dulu ya. Iya, boleh. Pak, kalau siswa yang kepilih buat SNMPTN itu sesuai jumlah nilai atau survei minat ikut SNMPTN, Pak? Ini udah dijelasin. Oke, kan tadi ya kata Bapak, tadi untuk RPL kalau tidak salah 79 orang. Ya, 79 orang nanti akan melakukan pemeringkatan, ya, melakukan pemeringkatan berdasarkan mapel yang tadi Bapak sebutkan. Siapa yang eligible nanti Bapak umumkan. Itu saja. Untuk daftar SNPTN ya. Tadi tuh 79. Kuotanya 68 dari LTMPT-nya, akuntansi 85, kuota LTMPT-nya 54 gitu. Masih 40 LTMPT-nya DKP ya. Ya, Ambiar ini. Iya. Penny ini, dari Penny. Penny, Bapak kalau pas SMK-nya ngambil jurusan DKP, terus pas kuliah mau ngambil jurusan yang beda bukan DKP, lagi portofolionya gimana? Oke. Sudah dijelaskan, yang ngupload portofolio adalah yang ngambil jurusan seni. Meskipun Ambar misalkan di sini jurusan Penny. Harus disebut. Oke. Penny betul. Meskipun Penny di SMK jurusan DKP, tapi ketika SNPTN ngambil jurusannya lintas alam tadi, lintas minat ya, ngambil yang bukan jurusannya, itu tidak usah menguploadkan portofolio, karena yang dilihat itu jurusan yang dipilih ketika SNPTN dan UTBK. Di portofolio khusus jurusan yang yang seni dan olahraga. seni dan olahraga. Tapi kan tadi Bapak tekankan, disarankan untuk tidak lintas. Gitu. Biar gampang lanjut. Iya, betul. Udah juga dari standar. Iya, basicnya udah bagus, misalkan DKP, animasi. Iya. Tuh, apalagi ke saintek, tesnya ada fisika, biologi. Wah, luar biasa perjuangan. Ya, tinggal berapa detik lagi, takut ada yang mau ditanyakan kembali. Tidak ada lagi ya teman-teman, kalau misalnya tidak ada. Dirasakan cukup Pak Iwan penjelasan kita? Ya, karena udah cukup. Udah cukup. Karena pertanyaan ini sering muncul pertanyaan yang sebelumnya udah sudah kembali ya, teman-teman. Kalau misalnya ingin baca kembali, silakan baca di PowerPoint yang ada di PD, yang ada di grup masing-masing. Kalau yang gelisah dan bingung kembali, silakan chat Bu Salma ya. Ya, Bu Salma itu waktunya ya perempuan ke saya saja. Ya. Jangan lupa rajin. Ya, jangan. Misalkan apalagi ke saya itu malam ya jam 8. Biasanya slow respon. Bukan slow lagi. Ya, no respon. No respon, jadi mohon maaf ya buat teman-teman. Jadi ya kita ini aja lah. Dan harus saling memahami dan memaklumi dan tahu sikon dari masing-masing guru ya. Bersama masih bukan free. Iya, masih single and very happy ya. Pak Ridwan single and very safe. Very good. Ya, oke, teman-teman, terima kasih telah bergabung dan telah sabar mendengarkan kita berdua di sini. Saya ucapkan terima kasih Pak Iwan sekali lagi, terima kasih sudah menemani Bu Salma, Pak Gilang dan Pak Sony yang sangat membantu kami di sini. Kesuksesan kami berdua berbicara ada Pak Sony, ada Pak Gilang dan Bu Salma. Ya. Tentu sekolah SMK ini adalah sekolah yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.